Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan masih semangat dalam mempelajari materi kita. Pada video kali ini kita akan membahas kemampuan figural serial. Kemampuan figural serial merupakan salah satu subtes pada TIU CPNS 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023, submateri serial merupakan jenis tes dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi ini sebenarnya mirip dengan kemampuan numerik deret angka. Tapi pada kemampuan numerik kita melihat pola bilangan. Pada kemampuan figural kita melihat pola gambar. Nah, seperti apa contoh soalnya? Contoh soalnya adalah seperti ini. Ada 2 titik, kemudian ada 4 titik, kemudian ada 6 titik, selanjutnya apa? Jadi kita melihat pola-pola gambarnya, lalu menentukan gambar yang berikutnya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas beberapa soal-soal kemampuan figural serial, dan kita akan jelaskan bagaimana cara menjawabnya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout lengkap dengan video pembahasan, kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas kemampuan figural serial. Soal yang pertama yang sekarang tampak pada layar kita semua. Pada soal serial itu biasanya diberikan beberapa gambar, biasanya 3 ya, kebanyakan itu 3. Lalu kita diminta meneruskan gambar selanjutnya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini ada 9 kotak, lalu di kotak itu ada titik-titik gitu ya. Nah, kita lihat gambar yang pertama ini, lalu ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga. Lalu gambar yang keempatnya itu yang paling tepat apa gitu ya. Nah, kan mirip seperti deret angka ya teman-teman ya. Deret angka kan biasanya misal 2, 4, 6, 8, titik, titik, titik. Nah, titik-titik itu paling tepat diisi dengan angka 10. Nah, ini juga sama, hanya saja ini dalam bentuk gambar. Sekarang kita lihat, ini ada titiknya 1, lalu 2 ya. Lalu bergeser ke gambar yang kedua, itu titiknya tadi sama dengan yang pertama tadi, 1, 2, lalu ditambah satu lagi gini ya. Ditambah satu kotak lagi yang berisi, yaitu isinya 3. Nah, lalu bergeser ke kotak yang ketiga, masih mengadopsi yang kedua gitu ya. Yang kedua ini dipindahkan, tapi ditambah lagi. Ditambah satu lagi menjadi 4 gitu ya. Jadi kita bisa lihat pola nih, 1, 2, lalu 1, 2, 3, lalu 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa tahu bahwa yang keempat harusnya titik-titiknya itu bertambah gitu ya. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kita lihat di opsinya mana yang ada seperti itu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawaban yang benar adalah E ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sementara yang lain itu tidak ada yang pas begitu ya. Nah, jawabannya E. Mari kita lihat soal yang kedua. Ada 3 gambar juga. Yang pertama 1 garis, kemudian yang kedua 2 garis, kemudian yang ketiga 3 garis. Maka yang keempat normalnya adalah 4 garis gitu ya, karena polanya bertambah 1. Nah, dan bertambah 1 bertambahnya di mana? Tentu yang paling baik adalah di sini ya. Nah, supaya dia simetris begitu. Oke, manakah gambar yang jadi seperti ini? Jawabannya A, tidak mungkin gitu ya. Pilihannya B, C, D, E. Nah, tapi kita lihat ya bahwa panjangnya ini itu mestinya sama gitu ya. Kenapa sama? Karena kita lihat awalnya di sini tadi ada 1, lalu bertambah 1 lagi. Bertambah 1 lagi, tambahannya itu sama panjangnya dengan yang sebelumnya. Lalu bertambah 1 yang miring, panjangnya pun sama dengan garis-garis yang lain gitu ya. Nah, kita lihat yang
lain-lain, misalnya B ya. B ini oke, tapi yang terakhir ditambahkan ini pendek. Nah, maka B bukan jawabannya. C bisa jadi. Lalu kita lihat yang D. Nah, D ini yang di sini jadi pendek ya. Nah, ini lebih pendek dibandingkan yang lain. Berarti bukan D. Kalau yang E, nah dua ini pendek nih. Yang miring ini pendek. Berarti bukan E ya. Berarti benar bahwa jawaban yang tadi kita sebutkan C itulah jawaban yang benar gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soal yang ketiga. Di sini kita bisa lihat ada 2 titik ya di sini, lalu di sini ada 4 titik, lalu di sini ada 6 titik. Oke, berarti seharusnya berapa titik lagi? Iya, yang paling benar adalah 8 titik. Nah, mari kita lihat yang 8 gitu ya. Ini semuanya ada 9, berarti A tidak mungkin ya. Lalu B, B ini ada 8, oke mungkin B. C, C ini ada 7, berarti tidak mungkin. Kita lihat D, ya D juga 8, oke masih mungkin. Yang E ada 7, tidak mungkin. Nah, sekarang pilihannya adalah B atau D. Mana yang paling benar? Yang paling benar adalah B ya. Nah, kenapa? Karena kita bisa lihat nih titik-titik yang di sini. Titik-titik yang di sini posisinya itu teratur gitu ya. Nih, 2 teratur ya, lalu 4-nya juga teratur, lalu 6-nya juga teratur. Nah, maka yang 8 itu posisinya juga harus yang teratur. Nah, inilah yang lebih teratur dibandingkan yang D. Posisi D ini kurang teratur begitu ya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, berikutnya teman, ini soalnya. Kita bisa lihat polanya ya. Apa yang pertama kali teman-teman lihat? Kalau saya melihat soal ini, yang pertama kali saya lihat adalah berapa banyak sisinya. Nah, kita lihat ini ada sisinya 3. 1, 2, 3. Sedangkan di sini sisinya ada 4 ya. 3, 4 ya. Nah, berarti normalnya nih 3, 4. Harusnya? Iya, harusnya adalah 5. Nah, tinggal lihat nih mana yang sisinya ada 5 gitu ya. Ini ada 3. Ini ada 4. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, nanti ketika tes teman-teman nggak usah hitung kayak gini ya. Kan dengan kita melihat kita udah bisa memperkirakan. Pasti ini lebih 5 gitu. Ini lebih nggak 5? Pasti ya. Ini pasti lebih dari 5. Dan ini pas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Nah, jadi ketika teman-teman lihat ini 3, 4, 5. Lalu lihat opsinya A. Oh ya, A ini 5. Oke, kemungkinan A, tapi lihat juga, cek dulu yang lain gitu ya. B ini lebih dari 5, ini 3, ini 4, ini lebih 5. Oke, pas, berarti jawabannya A. Nah, gitu kalau waktu tes gitu ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa lebih cepat. Oke, berikutnya kita lihat soal ini. Kita lihat polanya ya. Nah, sekilas kita lihat, pertama kali kita lihat, kita nampak bahwa garisnya itu makin lama makin banyak. Kalau kita lihat makin banyak, maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah hitung. Hitung ya. Ini ada 3. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti normalnya garis berikutnya itu ada 6. Ya. Nah, mari kita hitung yang 6. Oke, sekilas saja kita lihat. Ini ada 6, ini ada 5, nggak mungkin. Ini ada 6, oke. Ini ada 5, nggak mungkin. Ini ada 6, oke, masih mungkin ya. Nah, sekarang mari kita lihat antara A, C, dan E ya. Dari pola ini, kita bisa lihat bahwa garis yang pertama kali muncul yang paling kiri itu adalah garis yang pendek ya. Pendek, panjang, pendek. Pendek, panjang, pendek, panjang. Pendek, panjang, pendek, panjang, pendek gitu ya. Jadi dia zigzag ganti-gantian yang diawali dengan yang pendek. Oke, sekarang kita lihat A. Oke, dia zigzag tapi yang terakhir nih teman-teman. Nah, yang terakhir nih nggak zigzag lagi, nggak gantian, sama-sama pendek. Berarti bukan A. A salah gitu ya. Kita lihat yang C, apa yang salah di sini? Nah, ini garisnya panjang duluan. Padahal di polanya bisa kita lihat yang duluan itu adalah yang pendek. Berarti bukan C. Kita lihat yang E untuk memastikan. Oke, pendek panjang, pendek panjang, pendek panjang. Oke, sesuai dengan pola yang ada di soal. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Nah, yang seperti ini teman-teman perlu hati-hati gitu ya. Terkadang kita lihat opsi. Opsi yang pertama kali kita lihat itu biasanya adalah A gitu ya. Ketika kita lihat A, oh ya pas 6 gitu ya. Nah, kita nggak teliti melihat bahwa oh ternyata garis terakhir ini sama panjang dengan garis yang kelima. Nah, kalau kita tidak lihat opsi yang lain, mungkin kita sudah jawab A. Sehingga jawaban kita jadi salah gitu ya.
Nah, kalau kita lihat opsi yang lain, oh ya sama-sama 6. Berarti pasti ada jebakan. Apa jebakannya? Lihat lebih teliti. Oh, ini garisnya sama-sama pendek. Oh, ini dimulai dengan yang panjang, gitu ya. Nah, oke, gampang ya, teman-teman. Oke, supaya semakin terlatih, mari kita lihat soal berikutnya. Ini dia soalnya. Sebelum saya bahas, mungkin ada baiknya kalau teman-teman berusaha menjawab dulu ya, dijawab dulu. Bisa dijeda dulu atau di pause dulu videonya, coba dipikirkan apa jawabannya. Lalu kalau sudah dapat, baru putar kembali video ini. Oke, mari kita bahas teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Bagi yang sudah mendapatkan jawaban, jawaban yang benar itu adalah A. Oke ya, A teman-teman ya. Selamat bagi yang benar. Bagi yang belum benar, coba pikirkan kembali atau simak penjelasan ini. Jadi begini teman-teman, kita bisa lihat bahwa jarum ini itu bergeser ke kanan ya. Nah, bergeser ke kanan, lalu yang ini bergeser ke kanan jadi ke bawah, ini dia. Lalu ini bergeser lagi jadi ke sini, lalu yang ini gesernya kemana gitu ya. Nah, sekarang saya kasih gambar baru untuk memperjelasnya. Tapi waktu tes nggak perlu digambar ya. Ini hanya untuk penjelasan saja. Oke, saya kasih titik-titik di sini teman. Iya, ini dia. Oke, gambar yang pertama kan panahnya di sini ya teman-teman ya. Ini gambar yang pertama nih yang di sini. Nah, ini gambar kedua, ketiga, keempat. Oke. Lalu bergeser ke sini. Kan ke sini dia di gambar yang kedua ya. Nah, bergesernya berapa titik? Bergeser 1 titik. Nah, lalu gambar yang ketiga bergesernya ke sini, gitu ya. Nah, kalau kita bayangkan ini ada 2 titik gitu ya. Nah, ini ada 2 titik nih perpindahannya. Nah, lalu yang keempat jadi ke sini gitu ya. Jadi ke sini nih gambarnya. Nah, berapa titik nih? 1, 2, 3. Nah, yang pertama itu berpindah 1, yang kedua berpindah 2, yang ketiga berpindah 3. Nah, yang sini ya. Lalu berikutnya berpindah berapa? Tentu berpindah 4. Ini pindah 1, pindah 2, pindah 3, harusnya pindah 4. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, berarti posisinya ke sini nih. Nah, ke sini. 4 titik berpindahnya. Oke, sehingga jawaban yang paling pas adalah A. Demikian ya, teman-teman ya. Seandainya teman-teman tidak menggambar, teman-teman bisa perkirakan saja nih. Ini ke sini nih 1 ya. Nah, 2-nya kan ke sini. Kalau ke sini ya 2. Nah, lalu dari ini ke sini ya. Ini yang dari 2 ke 3 ini. Kan ke sini nih pindahnya ya. Nah, berarti kita hitung 1, 2. Oh iya ya, 2 ya. Lalu yang ini ke sini berarti 1, 2, 3. Oh iya 3 nih pindahnya. Lalu yang berikutnya adalah 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nih. Atau dari sini ngitungnya juga boleh. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. Oke teman-teman, sehingga jawabannya A. Gampang ya. Nah, sekarang kita bahas soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita bisa lihat nih gambar yang pertama ke gambar yang kedua ya. Kira-kira diapakan ini? Tentu diputar teman-teman ya. Diputar, yang ini kita putar ke arah sini nih. Nah, sehingga yang tadi posisinya di kanan itu menjadi di bawah. Yang kiri menjadi di atas nih ya. Lalu putar lagi masih searah dengan jarum jam ya, mutarnya searah jarum jam. Lalu yang ini diputar jadinya ke kiri, ini dia. Nah, yang ini jadi ke kanan, ini dia. Lalu ini kalau kita putar naik ke atas gitu ya, ini dia. Nah, ini diputar searah jarum jam turun ke bawah. Lalu kalau ini kita putar lagi searah jarum jam, maka yang ini jadinya ke kanan. Nah, lalu kita lihat yang ke kanan yang mana. Pilihannya adalah antara D dengan A. Nah, jadinya kayak gini. Oke, itu yang saya sebutkan, harus hati-hati ya. Jangan sampai kita lihat A, oh ya pas ke kanan, langsung kita pilih A. Ternyata ada pilihan lain yang juga ke kanan. Sehingga kita perlu analisa lebih gitu ya. Nah, apa yang berbeda antara A dan D? Yang berbeda adalah titik-titiknya. Ini ya, di D ada 5, di A ada 3. Nah, kita lihat mana yang benar. Kita lihat nih, awalnya 1, 2, 3, 4. Maka yang paling benar adalah 5. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Demikian pembahasan kita tentang kemampuan figural serial. Dengan selesainya materi tentang kemampuan figural serial ini, berarti telah selesai seluruh materi tentang TIU CPNS 2023. Seluruh yang menjadi kisi-kisi tes
sebagaimana yang dicantumkan dalam Keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023. Ada total 10 submateri tes TIU. Ada kemampuan verbal 3 macam tes, ada numerik 4 macam tes, dan ada figural 3 macam tes. Dan seluruhnya sudah kita bahas. Nah, silahkan diulang-ulang supaya makin paham dan makin mudah dalam mengerjakan soalnya nanti. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.